dan pengamanan dan juga potensi pengalihan arus masih akan dilakukan secara situasional, melihat bagaimana juga konsentrasi mahasiswa nantinya akan terjadi pada siang nanti. Terima kasih sekali lagi Emir Syahpurba dan juga juru kami Ali Ginting atas laporan langsungnya. Saudara, kami lanjutkan perbincangan terkait dengan rencana aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Mas Agung. Siap Mas Yan, pemirsa semua. Mas Agung, tadi seperti yang kita sempat bahas begitu terkait dengan jawaban-jawaban dari pemerintah terkait dengan respon ataupun tuntutan dari mahasiswa dan juga publik terakhir di demonstrasi di hari Jumat lalu. Ada yang Anda jelaskan tadi bahwa semestinya respon yang diberikan adalah secara detail memberikan poin-poin terkait dengan evaluasi. Kita lihat terkait salah satunya adalah evaluasi MBG yang dianggap oleh demonstran menjadi sebuah pemborosan begitu. Kalau kita dengarkan begitu dari istana memang sudah menjelaskan bahwa tidak mungkin ini ada dalam tanda kutip penghentian begitu karena memang anggaran sudah masuk dan juga lain-lain. Kalau melihat jawabannya memang sudah detail begitu. Apakah ini juga tidak cukup untuk memberikan jawaban kepada publik begitu, Mas Agung? Iya, kalau saya berharap Mbak Nani SBY yang menindaklanjuti dengan memberikan semacam rilis conference kepada publik, kepada media secara rutin, Mas. Karena kan ini anggarannya besar, harian loh ini. Ya, jadi eh, penyalahgunaannya juga bisa harian, Mas Yan. Seperti itu. Kalau misalkan nggak harus harian, press conference-nya minimal seminggu sekali kah, 3 hari sekali kah. Jadi 1 hari nanti Mbak Nanik yang memimpin BGN itu sudah jelas peta jalan yang mau dia lakukan, apapun yang sudah dia lakukan semacam itu. Karena kan ini penyalahgunaan anggaran negaranya bisa harian juga semacam itu. Jadi kalau misalkan ini disambangkan begitu saja, didiamkan, diindahkan tanpa ada kejelasan, ini yang memang tidak diinginkan oleh publik semacam itu. Karena mereka merasa ketika mereka sudah membayar pajak itu kan harus jelas pertanggungjawabannya seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau ini diabaikan, dibiarkan, ya saya khawatir lagi dan lagi bisa menjadi masukan amunisi mereka untuk terus berdemonstrasi di jalan. Tapi kalau ini direspon, ditindaklanjuti, arahannya jelas, sikapnya juga, mereka juga akan realistis kok. Mereka akan rasional juga. Oh, sudah ada perbaikan. Oh, sudah ada revisi-revisi. Tapi jangan terkesan lambat, mas, tidak akseleratif semacam itu ketika masalah besarnya sudah terkuat seperti itu. Jadi saya berharap ada langkah maju yang lebih progresif dari pemerintah untuk memastikan BGN ini ataupun MBG itu zero tolerance terhadap kesalahan apapun, utamanya soal pengelolaan anggaran seperti itu. Salah satu jawaban begitu yang bisa digarisbawahi dari istana ini Mas Agung terkait dengan MBG ini itu memaparkan langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah di mana salah satunya adalah menghentikan sementara pembangunan dan persiapan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang belum beroperasi begitu. Apakah penjelasan-penjelasan ini sebaiknya seperti Mas Agung bilang perlu dilakukan bukan hanya oleh istana tetapi juga oleh BGN? Iya, contohnya gini Mas, misalkan di Aceh, ada berapa titik dapur sih di sana? Di mana saja sih posisi dapurnya? Apakah memang sudah sesuai dengan sasaran yang dituju oleh Presiden lewat kampanyenya di masa silam semacam itu? Di Jakarta di titik mana? Apakah memang pantas di titik itu dibangun dapur misalkan? Jadi lebih detail, lebih teknis itu loh Mas. Jadi kita tahu uang kita tuh lari kemana, semacam itu. Kan yang diminta publik seperti itu. Ya, jadi Transparansi berarti ya? Mbak Nad, iya, jelas titik dapurnya di mana. Terus kalau kita mau update nih, menunya kemudian sampai pada level kualitas kerja, ya kepala dapurnya sampai di level bawah itu seperti apa? Itu kita bisa aksesnya di mana gitu loh. Gitu. Saya kan misalkan mau ngecek misalkan misalkan di Papua ada dapur nggak, ya? Di NTT ada dapur nggak? Kan stuntingnya di sana. Misalkan di Yahukimo ada dapur nggak? Misalkan atau di mana di sekitar Kupang atau di mana di Maumere atau di mana itu ada dapur nggak di situ. Nah saya bisa aksesnya di mana gitu misalkan contoh. Nah itu diforkan ke publik dijelaskan kalau memang sudah ada di mana, kalau belum ada kenapa. Kan udah 1,5 tahun, kenapa yang ada kok di daerah-daerah yang dalam tanda petik stuntingnya minim gitu. Sekolah-sekolah yang sudah full fasilitas, ya orang-orangnya menengah
atas semacam itu. Kan ini yang dikritisi publik hari ini sampai sekarang. Nah, kalau mereka masih melihat itu terjadi, itu masih ada, ya kan mereka kesel juga Mas lama-lama gitu. Kok Hmm, ini hmm. follow up-nya masih nggak progresif ya, kok lama gitu loh. Nah, itu yang memang jadi concern publik kan. Maksud saya sebelum sampai ke sana pemerintah sudah ataupun bagian sudah apa ya, lari duluan cepet gitu loh. Hmm, hmm. Gesit ya. Sehingga apa? Sehingga oh ada perubahan nih, ada perbaikan gitu. Karena publik itu meminta perbaikannya itu segera dan harapannya berubah drastis gitu. Hmm. Oke, kalau misalkan tidak bisa dihentikan semua, tapi tunjukkan dong perubahannya di mana kalau memang dijalankan sebagian. Tapi kalau itu tidak Oke, nyata, tidak tampak, ya oke. demonya akan jalan terus, Mas, seperti itu. Oke, baik Mas Agung. Yang juga jadi concern tuntutan adalah soal selain tadi soal MBG ada juga soal BBM yang naik begitu. Dijawab oleh pemerintah ini adalah dipengaruhi oleh kondisi global dan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Apakah ini juga tidak cukup menjawab keresahan dari publik dan juga mahasiswa yang menjadikan terkait dengan kenaikan BBM ini sebagai tuntutan dalam demonstrasi? Namun kita bahas nanti Mas Agung, saya juga ada informasi lainnya ini yang perlu disampaikan dari tim gabungan Polri, Satpol PP dan juga Damkar yang disiapkan di DPRD Sumatera Selatan untuk mengamankan unjuk rasa mahasiswa dari sejumlah kampus di Palembang pada hari Senin ini. Personel gabungan dari Polrestabes Palembang, Satpol PP, Provinsi Sumatera Selatan dan juga Damkar disiapkan di kantor DPRD Sumsel. DPRD Sumsel menjadi titik unjuk rasa mahasiswa untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Unjuk rasa juga bertepatan dengan rapat paripurna DPRD Sumsel bersama Gubernur Sumatera Selatan. Sebelum ke DPRD Sumsel, mahasiswa melakukan long march dari kampus masing-masing. Menanggapi demo mahasiswa dan masyarakat, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan pemerintah terbuka terhadap pendapat dan juga kritik. Meski terbuka terhadap kritik warga, Dudung menekankan kritik berbeda dengan provokasi, adu domba, dan juga fitnah. Dudung menegaskan Presiden Prabowo Subianto tengah bekerja untuk membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Nah, aksi demonstrasi akan dilakukan oleh mahasiswa di sejumlah daerah dan kita lanjutkan perbincangan bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Mas Agung, tadi saya menanyakan terkait dengan respons pemerintah terhadap salah satu tuntutan dari mahasiswa pada Jumat lalu terkait dengan kenaikan BBM non-subsidi. Jawabannya adalah kenaikan ataupun perubahan harga dipengaruhi kondisi global dan juga tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Apakah jawaban ini merupakan jawaban yang diharapkan oleh mahasiswa menurut Anda? Iya, jawaban ini kan sering disampaikan, Mas, gitu Hmm, ya. hmm, Cuman memang sedikit banyak masyarakat sering mendapati jawaban-jawaban yang sifatnya ya tadi fundamental ekonomi kita kuat, hmm, hmm. ya kemudian kalau Pertamax dinaikkan ya eksesnya minimalis macam itu. Jadi ini menyesuaikan harga kebutuhan global ya, apa harga pasar semacam itu. Nah, kalau saya melihat ini jawaban yang memang jelas dan rasional, tapi belum cukup gitu. Ketika misalkan hari ini perang sudah mau usai, ya, kemudian juga kita tahu harga minyak dunia mulai turun Hmm. gitu. Nah, pemerintah harusnya transparan juga gitu loh. Ini kapan turunnya kalau misalkan harganya sudah turun juga semacam itu. Terus kemarin ketika diumumkan kan tiba-tiba Mas Yan. Hmm, Ya hmm, ini kan nggak baik ya. Yang ujuk-ujuk kita pagi tahu Pertamax naik 4.000 lagi hmm. semacam itu. Jadi hal-hal semacam ini harusnya dihindari gitu. Kalau memang mau dinaikkan ya diumumkan saja seperti biasa. Ya, kalau memang terjadi semacam kepanikan itu kan sementara. Tapi itikat baik pemerintah untuk transparan itu kan jadi jelas. Ya,
Jadi tidak ujuk-ujuk ketika sudah naik baru kemudian conference. Nah, pola-pola semacam ini janganlah dilanjutkan lagi. Ya. Jadi kalau memang kita naikkan harga termasuk Pertamax ya pasti akan ada resistensi, ya sudah hadapi. Tapi transparansi itu sebagai asas baik tata kelola negara itu kewajiban, Mas. Gak bisa ujuk-ujuk gitu loh. Naik tiba-tiba gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada ekses seperti sekarang, ya juga harus direspon. Nah, terus harganya turun, direspon juga. Mhm. Ya, jangan diabaikan, jangan didiamkan. Kan katanya mekanisme pasar. Sekarang harga pasarnya turun. Nah, kapan turunnya? Kan harus dikasih tahu juga. Gitu. Maksud saya kayak gini tuh harusnya sudah bukan jadi apa ya pekerjaan rumah pemerintah untuk diingatkan gitu loh. Sudah embedded gitu loh, Mas. Sudah secara otomatis pemerintah harusnya lebih lebih aware, lebih sensitif bahwa mengelola anggaran ataupun kebijakan itu transparansinya dituntut terus oleh publik, bukan hanya sebatas waktu atau tergantung hal-hal tertentu saja semacam itu. Oke, berarti lagi-lagi intinya di transparansi dan juga cara komunikasi. Tadi mungkin ada rekomendasi sedikit begitu kepada pemerintah dari Mas Agung lebih aktif lagi untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat dan juga ada menyambut perwakilan dari mahasiswa untuk berdialog Ya. begitu terkait dengan keresahan dari publik dan juga tuntutan-tuntutannya. Kita lihat juga bahwa tuntutan yang dilakukan pada demonstrasi hari ini juga sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tuntutan mahasiswa yang diberikan ataupun disuarakan pada Jumat lalu. Namun kita bahas lagi nanti Mas Agung seusai jeda bersama rekan saya Renata Panggalo. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Ini untuk kamu, yang rumahnya berantakan lagi, tapi nggak emosi. Juga untuk kamu, yang kena plot twist, tapi chill abis. Ademin lagi dengan Aqua. Dengan kandungan mineral alaminya dari pegunungan terpilih, Aqua terbukti terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua. Dingin alaminya, ademin kamu. Ini cara sukses. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Saudara, dalam sepekan terakhir berbagai elemen mahasiswa bersama masyarakat sipil turun ke jalan berunjuk rasa. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan protes terkait kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi hingga menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Apa yang bisa disikapi dari situasi ini dan seperti apa sepatutnya pemerintah menyikapi tuntutan mahasiswa dan masyarakat? Kita ulas bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Mas Agung, kita lihat sepertinya demonstrasi ini masih akan terus berlanjut begitu ya hari ini, bahkan ada di sejumlah titik. Di Jakarta sendiri saja sudah ada di beberapa titik. Menurut Mas Agung melihat tuntutan yang sebenarnya masih sama saja dengan yang kemarin-kemarin, seperti apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar tidak berkepanjangan situasi seperti ini, Mas Agung? Iya, saya rasa memang komunikasi yang empatik, ya, transparan dan solutif itu sebagai bagian komitmen ataupun political will dari pemerintah untuk membuat aksi ini bisa redam. Ya, komunikasi empatik itu kepada bagaimana pemerintah bisa mengakomodir ya teman-teman mahasiswa merespon tuntutan mereka, ya kemudian turut merasakan apa yang mereka suarakan semacam itu. Ya, saya tadi menyampaikan di awal, hampirilah ketika mereka demo di istana ataupun ketika demo di DPR, respon mereka, ajak mereka ngobrol, dialog, ya, bahkan bila perlu libatkan mereka dalam rapat-rapat yang dilakukan pemerintah untuk merevisi kebijakan, apakah MBG, apakah koperasi desa kelurahan merah putih, seperti itu. Yang kedua, komunikasi transparan. Ini kan mengemuka karena memang anggaran negara yang bocor cukup besar ya, triliunan semacam itu. Ini kan mengganggu dan meresahkan publik dan teman-teman mahasiswa ini mewakili itu. Nah, saya kira ini perlu dilaporkan secara berkala oleh pemerintah bagaimana tindak lanjut atas kebocoran dana yang sudah terjadi. Ya, jadi efisiensi yang selama ini digaungkan oleh Presiden ternyata di tataran praksis ya di street level birokrasi setiap program yang dijalankan itu ada kebocoran dana yang luar biasa besar gitu, dan itu perlu ditindaklanjuti dengan transparansi ya, pelaporan secara rutin secara berkala supaya masyarakat bisa tenang, mahasiswa juga merasa
poin-poin tuntutannya direspon. Yang ketiga solutif. Solutif itu apa? Ya merevisi kebijakan yang sudah dibuat ya. Apakah soal MBG yang harus sesuai dengan peruntukan ya di daerah 3T tadi hanya buat anak PAUD sampai anak sekolah dasar saja gitu. Terus ya pun kalau menyasar keluarga prasejahtera harus dilihat di mana gitu. Dan ini penting supaya apa tadi mahasiswa ya yang demo merasa terwakili ataupun aspirasi mereka dijawab. Termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Ya, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dilaksanakan? Ya, apakah memang itu sifatnya organik? Terus bedanya apa dengan istilahnya minimarket yang ada di masyarakat semacam itu? Karena seringkali ya statement yang mengemuka di publik, mereka susah membedakan antara minimarket yang sudah eksis, ya warung-warung yang sudah ada dengan koperasi ini. Karena sifatnya top down semacam itu. Padahal sebaliknya koperasi itu biasanya dari bawah. Dan itu yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat karena dia menjadi sosok guru sebagaimana ya pandangan-pandangan ya pendiri bangsa kita termasuk di sana orang-orang atau ekonom-ekonom yang selama ini banyak bertungkus lumus di soal koperasian. Mungkin sebagai penjelasan begitu, Mbak. Oke, berarti kalau misalnya pemerintah ini belum bisa berkomunikasi secara berempati, kemudian pembuktiannya belum terasa di tataran implementasi, sepertinya kondisi ataupun gerakan demonstrasi ini masih akan terus terjadi begitu ya, Mas Agung. Tapi sebelum kita lanjutkan dialog kita coba pantau dulu. Ada jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Abdul Rohim di Bandung. Halo Mita, bisa Anda jelaskan situasi di sana seperti apa? Apakah demonstrasi sudah berlangsung? Ya, selamat siang Renata. Ini untuk aksi demonstrasi dari berbagai jurusan atau dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung ini belum berlangsung, akan berlangsungnya nanti pukul 11 ini paling cepat karena ini dari berbagai perguruan tinggi ini berbeda-beda mulainya Renata. Ada yang dimulai nanti pukul 11, lalu ada yang dimulai pukul 1 dan ada yang mengatakan akan mulai pukul 3 sore nanti. Namun semuanya sama akan berpusat di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro. Dan untuk situasi saat ini adalah sedang dilakukan apel pengamanan yang dilakukan oleh petugas gabungan di halaman gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Ini untuk apel sendiri sudah berlangsung kurang lebih 15 menit. Ini tadi diinformasikan ini bagaimana nanti akan dilakukan pengamanan aksi demonstrasi oleh para mahasiswa yang akan berlangsung dari pukul 11 siang kurang lebih seperti itu Renata. Nanti untuk petugas gabungan sendiri kurang lebih ada ribuan yang akan mengamankan jalannya aksi. Dan ini nanti sendiri kami mendapatkan informasi untuk jalannya aksi yang akan berlangsung di depan Jalan Diponegoro. Ini akan ditutup seperti itu. Jadi Renata, kami mengimbau masyarakat yang akan melewati Jalan Diponegoro khususnya di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ini bisa mengalihkan seperti itu. Ada pengalihan jalur seperti itu Renata. Apabila dari Jalan Dago ini yang biasanya melewati Jalan Diponegoro nanti bisa masuk ke Jalan Trunojoyo. Namun apabila masyarakat yang dari arah Gedung Sate ini nanti bisa berbelok ke Jalan Cilamaya atau nanti bisa berbelok ke Jalan Majapahit seperti itu Renata. Oke, baik Mita, kalau dari informasi yang Anda dapatkan apa saja tuntutan yang disampaikan nantinya oleh mahasiswa yang akan berdemonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat? Ya Renata, jadi ini ada beberapa tuntutan yang diminta dari para mahasiswa. Ini untuk poin pertama itu adalah turunkan harga BBM non subsidi dan kebutuhan pokok, lalu hentikan duit fungsi TNI dan Polri, lalu hentikan pemborosan APBN. Di antaranya ini adalah program makan bergizi gratis dan koperasi desa Merah Putih seperti itu. Lalu evaluasi pemerintah terhadap pemanfaatan lingkungan dan penuntutan
tuntutan reboisasi lingkungan yang menurut mahasiswa saat ini lingkungan atau kondisi alam di Indonesia kurang baik seperti itu. Lalu masyarakat atau mahasiswa sendiri meminta ini adanya perbaikan alokasi dan serapan tenaga kerja karena mereka menganggap bahwa untuk saat ini sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Kurang lebih itu tuntutan dari para mahasiswa yang nanti akan melakukan aksi yang akan dimulai pukul 11 paling cepat seperti itu, Renata. Untuk masa aksi sendiri dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung ini diantaranya dari Unisba, lalu dari Unpas, dan juga dari UIN seperti itu. Namun Renata, ini tidak hanya yang dipusatkan di depan DPRD Provinsi Jawa Barat saja. Namun nanti juga untuk mahasiswa Unpas akan melakukan aksi demonstrasi di depan Bank Indonesia wilayah Jawa Barat seperti itu, Renata. Baik, dari Bandung kita bergeser ke Lampung, ada jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam. Roma, bisa Anda jelaskan di sana situasi seperti apa? Apakah demonstrasi sudah dimulai? Iya, dan juga saudara bahwasanya hari ini memang tepat hari ini bahwasanya sejumlah mahasiswa dari aliansi mahasiswa dan juga masyarakat akan melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Lampung dan juga di kantor Gubernur Lampung. Aliansi memang saat ini masih menuju ke lokasi dan juga hari ini ada pengamanan begitu dari pihak kepolisian baik dari Polresta maupun dari Polda Lampung. Dan jika kita melihat bahwasannya di lokasi tempat saya berdiri ini di belakang saat ini memang sudah dikelilingi kawat berduri gitu untuk mengantisipasi massa agar tidak masuk ke lingkungan kantor DPRD Provinsi Lampung ini. Jika kita melihat bahwasannya sampai saat ini pihak kepolisian melakukan gelar apel begitu untuk melakukan pengamanan unjuk rasa pada hari ini. Setidaknya jika kita ketahui bahwasanya setidaknya ada 6 tuntutan yang dibawa oleh aliansi unjuk rasa pada hari ini. Oke, baik. Ada 6 tuntutan yang akan disampaikan oleh masa aksi hari ini di depan kantor DPRD Provinsi Lampung. Terima kasih laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam melaporkan langsung dari Lampung. Dan jangan beranjak saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kita bahas mengenai demonstrasi yang akan digelar di sejumlah titik di Indonesia. Kita kembali ulas bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Mas Agung, saya ingin bertanya mengenai ini kan pagi-pagi biasanya yang dilakukan adalah apel persiapan gitu dari pihak pengamanan atau kepolisian. Kalau kita melihat dari pola pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian bersama dengan TNI juga pada unjuk rasa di hari Jumat kemarin, kira-kira apa poin yang bisa dievaluasi? Kita melihat ada salah paham begitu, sepertinya perbedaan pandangan dari kepolisian yang dimana dari kepolisian melihat BEM UI belum mengirimkan pemberitahuan tertulis, sementara BEM UI sendiri sudah mengklaim dan sudah mengirimkan surat pemberitahuan itu kepada kepolisian. Seperti apa menurut Mas Agung? Iya, kalau saya sih kan ini soal perizinan sebaiknya dipermudah saja. Apalagi dari BEM UI sudah ada itikat untuk mengirimkan surat tersebut. Artinya kan prosedur administrasi memang menjadi soal. Jadi kalau saya sih diskresi lah. Kan tuntutan mahasiswa ini jelas. Mau berdemo, tinggal dikawal saja. Ya semacam itu. Jadi soal perizinan penting. Tapi kalau mereka sudah memberikan surat izin itu, ada itikat baik kan menurut saya kalau ada surat izin sudah mereka buat. Itu sudah jelas tuntutannya apa, masanya berapa. Dipermudah saja kalau saya. Ya ini juga bagian dari komitmen atau affirmative action atau diskresi atau apalah namanya polisi berpihak terhadap ya gerakan demonstrasi ini gitu. Jadi keberpihakan itu bukan hanya ketika mengawal di lapangan, tapi ketika mereka memudahkan izin bahkan dikasih tahu ini biar lebih cepat deh caranya, ini biar lebih efektif polanya. Justru arahannya ke sana, Mbak Renata, semacam itu. Jadi hal-hal semacam itu kan komunikasi yang persuasif. Karena kepolisian ini representasi negara kan, bagaimana merespon demonstrasi. Dari hulunya sudah bagus, lancar, hilirnya juga diamankan ketika demo, ya itu kan positif ya. Pun ketika teman-teman mahasiswa diberitahukan sampai jam 6 sore misalkan, kemudian ada diskresi sampai jam 7 atau jam 8, habis itu bubar. Dan disampaikan dengan persuasif. Dan itu sudah saya lihat kemarin semacam itu. Jadi tinggal dilanjutkan saja. Catatan saya terhadap demo kemarin itu soal
perizinan ya administrasi. Jadi ke depan supaya tidak terulang lagi miskomunikasi tersebut dari teman-teman kepolisian dipermudah saja dengan catatan teman-teman mahasiswa memang sudah membuat surat izin dan itu disampaikan ya tadi ya sebelum aksi dilakukan apakah 2 hari ataupun 3 hari. Yang penting kalau saya sih ada suratnya itu. Jangan juga ketika mau aksi di situ diberikan itu juga nggak tepat ya. Kan teman-teman kepolisian harus mempersiapkan. Tapi minimalnya kalau bisa 3 hari bagus. Tapi misalkan mereka terlambat 2 hari ya nggak apa-apa lah ada diskresi gitu. Jadi maksud saya hal-hal semacam seperti itu kan teman-teman kepolisian juga sudah terbiasa mengamankan gitu. Jadi hal-hal semacam ini bisa dikonsolidasikan dengan cepat mestinya Mbak Renata seperti itu. Pemberitahuan administrasi ini harusnya lebih dipermudah ya oleh kepolisian mengingat juga sudah sering menangani demonstrasi seperti ini. Yang menjadi menarik juga sebenarnya Mas Agung kan kita lihat bagaimana teman-teman mahasiswa meskipun ada tindakan penghadangan yang dilakukan oleh kepolisian, mereka tetap berkomitmen gitu untuk tetap sampai ke Bundaran HI. Namun sayangnya memang titiknya dibatasi sampai di Jalan Sudirman, nampaknya belum sampai ke Bundaran HI begitu teman-teman. Dan alasan mengapa kemudian Bundaran HI ini menjadi dipilih karena kalau melihat dari titik-titik yang sebelumnya di Patung Kuda, di gedung DPR memang ada upaya audiensi dari pihak legislatif atau mungkin dari pihak pemerintah. Namun dari mahasiswa melihatnya ini seperti prosedural saja, tidak menciptakan hasil yang diinginkan. Nah, menurut Mas Agung seberapa penting sebenarnya titik demonstrasi ini menentukan hasil dari hasil dari tuntutan yang mereka minta, Mas Agung? Iya, kalau soal titik ini kan relatif ya Mbak Renata menurut saya nih dengan kondisi teknologi sudah sangat masif mengintervensi kehidupan kita dimanapun demonstrasi kalau buat saya pribadi ini sangat subjektif nggak ada masalah sebenarnya nggak jadi soal mau di HI mau di Senayan depan istana Patung Kuda dan seterusnya seperti itu sehingga ini bisa dikompromikan karena ini juga harus dilihat bagaimana pihak keamanan bisa melaksanakan tugas dengan optimal kan semacam itu jangan sampai demonstrasi ini membuat ketidaknyamanan bagi pengguna lalu lintas kemudian juga menyulitkan aparat untuk mengkonsolidasikan semacam itu karena kita nggak bisa mungkiri bahwa pasti ada pihak-pihak yang mencoba ya membuat demonstrasi ini kacau ataupun kontraproduktif jadi menurut saya di lapangan teman-teman mahasiswa juga harus fleksibel, tidak boleh kemudian berlebihan juga menuntut sesuatu yang memang itu agak susah untuk dikabulkan. Tapi kalau misalkan demonstrasinya sendiri ya harus dipermudah. Jadi menurut saya di lapangan itu ya semuanya dinamis, ya. Jadi kalau bisa teman-teman juga harus bisa diajak dialog juga. Ya kalau mereka menuntut harus di mana Bundaran HI, tapi ada rasionalisasi soal keamanan, kenyamanan dan seterusnya ya itu harus diakomodasi juga. Yang penting kan bisa demo. Kalau saya seperti itu, karena esensinya apa? Tuntutan demo itu, gitu. Jadi kalau misalkan itu bisa disampaikan di muka umum, ya berarti misi teman-teman sudah disampaikan dan medianya akan ada banyak, Mbak. Dan ketika mereka aktif live streaming, kemudian upload itu di banyak sosmed dan seterusnya, sebenarnya bukan hanya di HI ataupun di mana di Jakarta saja yang tahu kan, tapi kan di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi lokasi akhirnya menjadi relatif dan tidak harus di mana mereka sudah tentukan seperti itu. Oke, baik. Kami catat poinnya berarti memang untuk lokasi ini dinamis saja ya, Mas Agung. Yang penting pemberitahuan sudah disampaikan dan mahasiswa bisa melakukan demonstrasi tanpa penghadangan dari kepolisian. Terima kasih. Kami catat poinnya. Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, sudah berbagi pandangan di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu, Pak. Sehat juga semuanya, makasih. Saudara juru bicara Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI fraksi Gerindra, Bahtra Banong, turut menanggapi berbagai tuntutan mahasiswa yang disuarakan dalam aksi demonstrasi. Menurut Bahtra, pemerintah sangat responsif dan terbuka dengan kritikan. Salah satu buktinya, pemerintah bergerak cepat memperbaiki nilai tukar rupiah. Saya ingin menegaskan ya bahwa tuntutan tersebut sebetulnya jauh sebelum
teman-teman yang menyampaikan itu, Pak Prabowo sudah mewanti-wanti kepada kementerian lembaga dan juga kepada para kepala-kepala daerah untuk melakukan penghematan anggaran, jangan melakukan pemborosan. Dan Pak Prabowo konsisten di situ ya. Semenjak beliau berkampanye jauh sebelum jadi presiden, ini selalu disampaikan bahwa APBN kita terlalu besar kebocorannya, maka ini harus diperbaiki dengan cara melakukan penghematan dan efisiensi tentunya ya kalau kita lihat, dan itu dipraktekkan. Bagaimana kemudian kementerian lembaga disuruh untuk berhemat, bagaimana kemudian para kepala-kepala daerah, baik itu di tingkat kabupaten kota, begitupun di tingkat provinsi, artinya kan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Begitupun dengan misalnya terkait soal MBG ya. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa ini adalah program yang sangat mulia, tujuannya baik untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia di masa depan, untuk memperbaiki kualitas manusia, sumber daya manusia di masa yang akan datang. Maka dari itu tentu program ini harus terus didukung, ya, diberikan dukungan terhadap program strategis pemerintah ini, bahwa di sana ada ya penyimpangan yang terjadi, ada pengelolaan yang tidak jujur. Nah, itulah yang disayangkan oleh Presiden Prabowo. Maka dari itu beliau langsung mengambil tindakan yang tegas, mengganti kepala BGN, terus kemudian menginstruksikan kepada kepala BGN yang baru untuk memperbaiki tata kelolanya. Terus kemudian yang kedua, agar anggarannya betul-betul tepat sasaran. Anggaran-anggaran yang dianggap tidak penting itu harus dihilangkan. Terus kemudian harus ada refocusing programnya. Bagaimana agar lebih tepat sasaran, bagaimana agar daya jangkaunya betul-betul masyarakat yang membutuhkan. Artinya ini kan Pak Presiden juga menginginkan hal yang sama agar tidak terjadi pemborosan anggaran, dan saya pikir itu kita bersepakat semua bahwa apa yang diteruskan oleh Presiden itu menurut hemat kami sesuatu yang baik dan terus harus didukung agar program ini tepat sasaran, agar program ini ya daya jangkaunya betul-betul terhadap orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu saya pikir ini adalah sesuatu yang baik ya. Jadi sejalan saya pikir dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Maka dari itu kalau kita lihat ya, pemerintah juga sangat responsif terhadap penyampaian pendapat. Beberapa waktu yang lalu banyak pihak misalnya yang mengkritik soal bagaimana soal nilai tukar rupiah yang terus melemah, terus kemudian bagaimana IHSG kita yang terus jauh turun ke dalam. Tetapi pemerintah kan tidak tinggal diam. Pemerintah dengan cepat merespon, dengan cepat bekerja, melakukan rapat koordinasi dengan DPR juga yang dipimpin oleh Pak Dasko, bagaimana misalnya fiskal dan moneter kita harus segera dikoordinasikan, diperbaiki dengan cepat. Apa yang terjadi? Ya, selang beberapa waktu terakhir ini kita saksikan bahwa nilai tukar rupiah jauh di bawah 18.000, terus kemudian IHSG kita sudah mulai rebound 3 hari berturut-turut ya naik begitu jauh. Artinya kan pemerintah terus merespon apa yang disampaikan oleh publik, apa yang disampaikan oleh baik itu masyarakat, begitupun dengan mahasiswa atau para tokoh-tokoh bangsa kita. Oke, respon sudah diberikan ya. Dengan setiap masukan, dengan setiap pendapat, semua para tokoh-tokoh bangsa diajak berdiskusi, diajak memberi masukan, baik yang ya seirama dengan pemerintah, begitupun misalnya bagi mereka yang sering menyampaikan kritis terhadap pemerintah. Misalnya contoh terakhir ya, Pak JK diundang untuk bertemu, berdiskusi tentang terkait soal investasi. Artinya kan Pak Prabowo tidak alergi dengan masukan, Pak Prabowo tidak alergi dengan kritikan. Beliau selalu menjadikan bahwa masukan, kritikan itu baik untuk pemerintahan, karena itu juga dalam rangka, dalam upaya untuk mengontrol agar pemerintahan yang dipimpin oleh beliau tetap di jalan yang benar. Kami tutup Breaking News Kompas TV. Informasi lainnya mengenai demonstrasi di sejumlah titik di Indonesia dapat Anda saksikan di Kompas Siang. Saya Renata Panggalo, terima kasih, sampai jumpa.